Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai penilaian konsumsi pangan tingkat nasional. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Khadijah, lalu ada Rosita dan Dinar. Survei konsumsi pangan adalah serangkaian kegiatan pengukuran konsumsi makanan pada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dengan menggunakan metode pengukuran yang sistematis, menilai asupan zat gizi, dan mengevaluasi asupan zat gizi sebagai cara penilaian status gizi secara tidak langsung. Selanjutnya. Tujuan diadakannya survei konsumsi pangan menurut Direktori Konsumsi Pangan adalah yang pertama, menyajikan data dan informasi perkembangan konsumsi energi, protein, dan skor pola pangan harapan atau PPH penduduk Indonesia. Yang kedua, menyajikan data dan informasi perkembangan konsumsi pangan penduduk Indonesia menurut jenis pangan utama. Yang ketiga, menyajikan data perkembangan konsumsi pangan per provinsi. Keempat, menyajikan proporsi jumlah penduduk yang mengkonsumsi komoditas pangan, dan yang terakhir adalah menyajikan data target dan pencapaian kebutuhan konsumsi pangan tingkat nasional. Next. Selanjutnya pengambilan data penilaian konsumsi pangan di tingkat nasional. Yang pertama, ada metode FBS. Metode ini menghitung kapasitas produksi makanan dalam 1 tahun berasal dari persediaan atau cadangan, produksi dari impor bahan makanan dari negara atau wilayah lain. Lalu, langkah yang kedua adalah dikurangi dengan pengeluaran untuk bibit, ekspor, kerusakan pasca panen, dan transportasi. Diberikan untuk makanan ternak dan untuk cadangan. Langkah ketiga, jumlah makanan yang ada tersebut dibagi dengan jumlah penduduk. Dan yang terakhir, diketahui ketersediaan makanan per kapita per tahun secara nasional. Kegunaan metode ini adalah untuk menentukan kebijaksanaan di bidang pertanian seperti produksi bahan makanan dan distribusi, memperkirakan pola konsumsi masyarakat, dan mengetahui perubahan pola konsumsi masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinar. Selanjutnya ada metode NBM atau neraca bahan makanan. Untuk neraca bahan makanan sendiri ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu ada jenis bahan makanan, data penduduk, besaran angka konversi, komposisi gizi bahan makanan, serta cara pengisian dan pembuatan tabel neraca makanan. Next. Nah, berikut ada contoh lembar keseimbangan pangan yang diterbitkan oleh FAO setiap tahun untuk 176 negara yang memberikan data tentang jumlah dari sosial. Dari tabel tersebut, yang pertama itu ada kolom jenis bahan makanan. Untuk bahan makanan dikelompokkan menjadi beberapa jenis yang diikuti oleh prosesnya melalui produksi sampai dengan dapat dipasarkan atau dikonsumsi dalam bentuk tetap atau bentuk lain yang berbeda sama sekali setelah proses pengolahan yang bisa disebut produksi turunan. Selanjutnya ada yang kedua itu ada kolom produksi yang terdiri atas 2 kolom. Yang pertama ada masukan atau input atau pengeluaran output. Untuk produksi sendiri terdapat sejumlah jenis bahan makanan yang dihasilkan oleh sektor pertanian, yaitu yang pertama subsektor tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan sebagian bahan mentah, baik yang belum mengetahui tingkat pengolahan atau yang telah mengalami proses pengolahan. Yang ketiga ada kolom 4, yaitu kolom perubahan stok. Untuk perubahan stok sendiri terdapat selisih antara stok akhir periode dengan stok awal periode. Yang kelima ada kolom impor. Untuk kolom impor sendiri terbagi atas 2 jenis. Yang pertama ada jenis makanan yang datang dari negara lain langsung untuk
masuk ke daerah ini atau impor. Yang kedua, jenis bahan makanan yang masuk ke wilayah administrasi daerah atau perdagangan antar pulau atau yang biasa disebut sebagai daerah masuk. Yang keenam, ada penyediaan dalam negeri atau sebelum ekspor. Yang ketujuh, ada ekspor. Untuk ekspor sendiri, jumlah volume bahan makanan yang dikeluarkan dari wilayah, baik jenis bahan makanan yang belum mengalami proses maupun yang sudah mengalami proses pengolahan. Untuk jenis ekspor sendiri terbagi jadi dua. Yang pertama, jenis bahan makanan yang langsung dikirim ke negara lain atau ekspor. Yang kedua, ada jenis bahan makanan yang keluar dari wilayah administratif ke wilayah administratif daerah lain atau perdagangan antar pulau dan luar daerah. Untuk kolom ke-8 terdapat penyediaan dalam negeri yang terdiri atas beberapa jenis pemakaian yang dimaksud. Yang pertama ada untuk makanan ternak, yang kedua ada bibit, yang ketiga ada penyusutan atau terecer, yang keempat ada diolah atau bahan makanan yang mengalami pengolahan. Selanjutnya ada kolom ke-9 yaitu pakan, kolom ke-10 bibit, bibit untuk diolah, yang ke-11 ada makanan, yang ke-12 ada kolom bukan makan, yang ke-13 ada kolom terecer, yang ke-14 ada kolom bahan makanan atau ketersediaan per kapita yang terdiri atas beberapa kolom. Selanjutnya, kolom ke-15 ada kilogram per tahun, kolom ke-16 ada gram per hari, kolom ke-17 ada energi dalam satuan kalori per hari, kolom ke-18 ada protein dalam satuan gram per hari, yang ke-19 ada lemak dalam satuan gram per hari. Di neraca tersebut disajikan angka rata-rata jumlah jenis bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk per kapita per tahun dalam satuan kilogram, serta per kapita per hari dalam satuan gram pada kurun waktu tertentu. Next. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode selanjutnya yaitu metode SDT. Apa itu SDT? Total Diet Studies didefinisikan sebagai studi khusus yang dirancang untuk menentukan dengan analisis kimia asupan makanan terhadap kontaminan makanan pada orang yang mengkonsumsi makanan tertentu atau diet. Total Diet Studies juga dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi asupan makronutrients dan vitamin dalam populasi. Total Diet Studies dapat didasarkan pada Market Basket Studies, collection of individual food items atau duplicate portion studies. Yang pertama, Market Basket Studies, jenis makanan yang merupakan bagian dari diet rata-rata kelompok usia, jenis kelamin yang telah dipilih, dibeli dari outlet eceran di kota-kota perwakilan tiap negara dalam satu atau lebih banyak waktu per tahun. Asupan rata-rata harian kontaminan atau nutrisi untuk setiap kelompok umur dan jenis kelamin yang dipilih. Populasi perkiraan paparan berasal dari jumlah makanan yang dikonsumsi dan konsentrasi rata-rata logam dan unsur lainnya yang terdeteksi pada setiap kelompok makanan dari Market Basket Survey. Yang kedua ada individual food items. Daftar item makanan yang paling umum dikonsumsi dikombinasi dari survei konsumsi pangan nasional. Metode kadang-kadang digunakan lebih dari sekali setahun. Dari kota-kota besar terletak di wilayah geografis negara tertentu. Dengan menggunakan pendekatan ini, sumber makanan kontaminan, spesifik, dan nutrisi dapat didefinisikan. Yang terakhir ada duplicate portion studies. Sebuah kelompok secara acak dipilih individu dan kemudian setiap individu diminta untuk mengumpulkan sebagian duplikat dari semua makanan dan minuman yang dikonsumsi lebih dari satu atau beberapa periode berturut-turut dalam 24 jam. Untuk membuat catatan tertulis dari asupan makanan sehari-hari. Metode ini digunakan untuk mengetahui asupan gizi makro dan mikro serta logam berat, pestisida, kontaminan yang dapat dihitung. Selanjutnya, instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data
Ada 5. Yang pertama, daftar sampel SDT. Kedua, kuesioner rumah tangga dan individu. Buku foto makanan, timbangan makanan dan penggaris, peralatan antropometri, timbangan berat badan digital. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data sebagai berikut: pengenalan tempat, keterangan rumah tangga dan anggota rumah tangga, daftar hidangan, keterangan individu, konsumsi makanan individu atau recall 1 kali 24 jam, daftar makanan yang dikonsumsi 24 jam terakhir, URT per porsi, dan sumber air. Wawancara dan pengamatan dilakukan untuk mengambil data. Yang pertama itu ada persiapan, kedua bahan dasar alat masak, ketiga cara mengolah makanan, dan keempat keadaan biologis pada saat recall. Wawancara dan membeli makanan dilakukan untuk mengambil data jenis bahan makanan. Penimbangan menggunakan timbangan digital dilakukan untuk mengambil data berat badan dengan ketelitian 0,1 kg. Adapun validasi data konsumsi pangan. Ada 2. Yang pertama, kesalahan dari hasil pengukuran konsumsi makanan dapat bersumber dari validitas atau akurasi dari metode yang digunakan. Dan yang kedua, validitas atau akurasi adalah derajat kemampuan suatu metode yang dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya, beberapa cara untuk menguji validitas suatu metode survei konsumsi makan. Yang pertama, melakukan observasi langsung terhadap makanan yang dikonsumsi responden. Kedua, menimbang semua bahan makanan yang sudah dipilih sebelum mulai makan. Ketiga, membandingkan 2 metode yang digunakan dalam survei konsumsi. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan biokimia terhadap variabel yang berhubungan secara fisiologis dengan zat gizi yang dimaksud. Contohnya, untuk menentukan jumlah konsumsi protein, dilakukan pemeriksaan kadar nitrogen dalam urin selama 24 jam. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami ucapkan mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.